Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Segala puji syukur bagi Tuhan yang telah memberikan kita keluarga yang terdiri dari orang tua, saudara, serta anak-anak untuk kita jaga dan limpahi dengan kasih sayang. Oleh karena itu, mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk anugerahnya pada kita melalui pujian persiapan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah di GKI Taman Aries. Kami ingin juga menyambut Bapak Ibu yang ada di Lingsum. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Dan kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang sudah mengaku percaya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tema ibadah kita adalah keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Pelayan firman dan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan oleh Pendeta Modi Tiko Pradana dari GKI Cibadak. Atas nama jemaat dan majelis jemaat GKI Taman Aries, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Modi Tiko Pradana atas pelayanannya pada pagi hari ini.
Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, hari ini kita juga akan membawa persembahan kita dengan memasukkan kantong persembahan yang berwarna hitam untuk persembahan minggu yang berwarna hijau dan memasukkan ke kantong yang berwarna putih untuk amplop persembahan perjamuan kudus yang berwarna coklat selama pelayanan persembahan. Bapak Ibu sekalian, juga pada bulan Oktober ini kita sangat bersukacita untuk menyambut rangkaian acara bulan keluarga yang akan dibuka pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ingin mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk ikut serta dalam setiap acara yang telah disiapkan oleh panitia. Untuk melihat kegiatan selama bulan keluarga ini, mari kita simak warta lisan berikut ini. Hari ini lelah banget, pengen cerita deh. Hari ini papa meeting, pulang malam ya. Hari ini mama ketemu teman, balik malam juga ya. Ya udah, aku pergi ya sama teman-teman. Kita semua sibuk dengan urusan masing-masing. Sampai lupa, ada yang harus kita dengarkan ceritanya, ada yang harus kita ajak main di rumah, ada yang membutuhkan kehadiran kita, ada juga yang harus kita rawat. Terakhir 2-3 minggu yang lalu ya. Sebenarnya nggak pernah sama sekali. Kayaknya sih udah lama ya. Belum berdoa malam biasanya, tapi memang jarang sih ini ke-skip. Pas lagi di mobil perjalanan. Kalau yang memuji kayak present worship di rumah, kayaknya mungkin terakhir juga yang sama deh. Wah, itu udah lama banget sih. Minggu lalu dong, kan gereja bareng sama keluarga. Nah ini cukup sering sih. Terakhir tuh di weekend kemarin sama hari Senin kita pergi main bareng. Sekitar 2 hari yang lalu, biasanya kalau weekend saya family time dengan keluarga atau istilah lainnya healing. Jarang banget. Cari waktunya tuh susah juga karena kebentrok sama sekolah dan pekerjaan. Bawa keluargaku ke dalam tanganmu, kau pulihkan keluargaku jadi bejanamu, kau satukan hati kami melayani Tuhan, tangan kasih-Mu berlimpah penuh kemuliaan. Shalom Bapak Ibu Oma Opa, ada yang spesial loh di Persekutuan Rindu minggu depan. Dalam rangka bulan keluarga, kita akan mengadakan talk show bersama Pak Sutri, Bapak Frans Pranata dan Ibu Iren Indrayati yang akan diadakan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu ya kehadirannya Bapak Ibu Oma Opa. Sakramen Baptis Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Desember 2024 dalam kebaktian umum kedua pukul 10 pagi dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis dapat mendaftarkan kepada Penatua atau Tata Usaha dengan mengisi formulir baptis anak. Pendaftaran dimulai pada tanggal 6 Oktober sampai dengan 20 Oktober. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Keluarga adalah unit terkecil, namun pengaruhnya sungguh luar biasa, baik dalam gereja maupun dalam bermasyarakat.
Di dalam keluargalah kita diajarkan nilai-nilai kekristenan, kasih tanpa syarat, pengorbanan, dan pengampunan. Melalui keluarga, kita mengenal kasih Tuhan yang nyata melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga ada pelukan, tawa, bahkan air mata, serta tantangan yang dihadapi bersama. Dan di sanalah ada kasih Tuhan di dalamnya. Keluarga adalah rumah kami yang kami diami bersama, sebab Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Jemaat yang terkasih, kebaktian pembukaan bulan keluarga dan perjamuan kudus sedunia ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Moditiko Pradana, usia 30 tahun, ukuran sepatu 42, asal gereja GKI Pekalongan, sekarang melayani di GKI Cibadak, Sukabumi. Salam dari MJ GKI Cibadak untuk Bapak Ibu semua. Dan selamat bulan keluarga juga Bapak Ibu Saudara ya. Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Tetapi juga kita punya satu tema di bulan keluarga ini yakni reconnecting. Jadi kita akan menghayati panggilan hidup berkeluarga supaya kita ini selalu terhubung begitu ya. Suami istri, relasi orang tua anak, dan yang paling penting relasi seluruh anggota keluarga dengan Tuhan.
Nah, kesatuan ini adalah anugerah Allah Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan kepada umat supaya kita jaga dan rawat sejak mulanya. Sebab kesatuan pertama-tama bukanlah hasil perjuangan kita, tapi ini adalah inisiatif dari Tuhan. Maka sudahkah kita sebagai pribadi dan sebagai bagian dari keluarga kita masing-masing, kita sudah menjaga dan sudah merawat relasi kita dengan Tuhan, sesama dan juga seluruh ciptaan? Apakah kita sudah punya upaya untuk meng-unmute alias tidak diam untuk bisa memperjuangkan kesatuan dan relasi yang ada agar kita menikmati hidup dan berkat Tuhan serta memuliakan namanya? Beranikah kita berjuang mempertahankan kesatuan dalam komunikasi serta terbuka menyampaikan atau juga menerima pendapat sehingga seluruh anggota keluarga punya tujuan yang sama? Marilah kita masing-masing memeriksa kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari keluarga. Dengan rendah hati kita akan mengakui segala kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Kini marilah kita berdoa secara berbalas-balasan. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, sejak awal dunia Kau bentuk, Kau sudah menentukan di mana dan dengan siapa kami ditempatkan menjadi sebuah keluarga. Namun terkadang kami tidak dapat mensyukuri keberadaan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini. Kami sebagai pasangan terkadang lupa akan janji kami di hadapan-Mu tentang komitmen pernikahan untuk saling percaya, saling terbuka, saling menghargai dan membangun rumah tangga kami berlandaskan cinta kami terhadap-Mu sehingga tercipta kesatuan dan keharmonisan di keluarga kami. Kami sebagai orang tua, kami merasa punya kuasa untuk dapat memimpin keluarga sehingga terkadang kami memaksakan keinginan bahkan kehendak kami kepada anak-anak. Seringkali kami larut dalam kesibukan duniawi dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Sehingga kami juga melupakan tugas utama kami yakni mengenalkan keluarga akan firman-Mu. Tidak memiliki waktu untuk berdoa bersama sehingga kami juga tidak mampu menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami seringkali lalai untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman, serta menjadi pendengar yang baik bagi keluarga, sehingga mereka saat ini lebih nyaman dan terbuka dengan orang lain. Sebagai anak-anak, kami terkadang menuntut orang tua, bahkan menuntut Tuhan untuk dapat menuruti keinginan kami. Terkadang kami juga menolak didikan dan juga nasihat orang tua kami, sehingga seringkali kami mendukakan hati orang tua kami melalui tindakan sikap dan tutur kata kami. Ya Tuhan, sebagai pasangan suami istri, orang tua maupun sebagai anak, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh dapat menyadari bahwa Engkaulah pemimpin di dalam keluarga kami. Ajar kami untuk tunduk dan taat akan firman Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hidup yang penuh dengan keindahan kasih karunia-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau serahkan keluarga kami di dalam tangan-Mu. Mampukan kami juga untuk bisa menerima baik kelebihan ataupun kekurangan masing-masing. Karena hanya dengan kasih sayang-Mu lah kami beroleh pengharapan dan kedamaian. Di dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Dibuka Tuhan Yesus
Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus serta mengaku dosa dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah apa yang Tuhan Yesus nyatakan menurut Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 15 demikian. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah jemaat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita menuju pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Pada saat ini kami tengah merayakan menghayati banyak hal. Persatuan jemaat Kristus di dalam perjamuan kudus sedunia. Juga bulan keluarga yang juga mengingatkan kami akan pentingnya persatuan di dalam keluarga kami masing-masing. Izinkanlah Tuhan pada pemberitaan firman kali ini, kami kembali menghayati persatuan itu. Sebuah kata yang mungkin sering kami dengar, tetapi mungkin kami perlu terus untuk belajar memaknainya. Maka biarlah terang Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Pakai juga Tuhan hamba-Mu ini, ia penuh dengan cacat celah, penuh dengan kekurangan. Tuhan sendirilah yang memperlengkapi, menguduskan, dan melayakannya Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada
segala ternak, kepada burung di udara, kepada segala binatang liar, tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keagungan
Bacaan kedua menurut Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 4, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita bersama bangkit berdiri. Pada hari ini pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus akan kita perhatikan menurut Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16. Saya akan membacakannya menurut terjemahan baru versi yang kedua. Demikian. Lalu datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu.
Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema hari ini keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Bapak Ibu Saudara, dulu saya waktu umur-umuran kelas 1-2 SD, memori saya adalah kami itu sekeluarga selalu menghabiskan masa petang hari dari jam 5 sore sampai jam 8 malaman itu bersama-sama nongkrong depan TV. Dan TV kami juga TV yang unik karena kami waktu itu masih keluarga sangat sederhana sekali, 3S begitu ya. Jadi TV kami itu bukanlah TV yang ada mereknya di bawah layar itu, bukan. Tapi TV kami adalah tabung monitor komputer zaman dulu yang warnanya itu mau dibilang putih susah begitu ya. Karena ya dibilang putih ya enggak, dibilang enggak putih juga susah gitu ya. Itulah yang kami pakai sebagai televisi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap hari itu ada sebuah tayangan di salah satu channel TV yang sekarang sudah tidak ada lagi channelnya. Nah, kemudian kami biasanya nonton film kartun yang gambarnya ini ya. Ini adalah sebuah film yang cukup terkenal di zamannya di kalangan anak-anak sebangsa saya waktu itu. Saya kelahiran 94. Ada yang tahu Bapak Ibu ini? Oh iya. Wah, sama ya tontonannya ya. Ternyata masa kecil kita punya kesamaan ya. Itulah intergenerasional ya berarti ya. Kartun ini juga intergenerasional nih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingat lagu tim songnya. Mau nyanyi bareng-bareng Bapak Ibu? Mama, mama, di manakah kau berada? Mama, mama, hati ingin bertemu. Haji anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya di malam yang sangat dingin. Teringat mama walaupun kesepian, Haji tetap gembira. Ya kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti beli CD dan albumnya. Tapi ya bukan saya yang nyanyi ya. Bapak Ibu Saudara, lagu ini tuh terngiang-ngiang, mama, mama gitu ya, sampai kadang buat bercandaan gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, cerita itu memang cerita yang pilu, kisahnya, bukan kisah nyata, kisah originalnya itu tahun 70-an Bapak Ibu. Sekarang sudah di remake dengan alur cerita yang lebih halus. Tapi waktu itu kalau nggak salah saya yang nonton itu versi awalnya. Versi ya istilahnya tuh kartunnya masih rada burem gitu ya Bapak Ibu ya gambarnya ya. Di situ dilihatkan si Haji lebah kecil ini terpisah dari ibunya sejak masih bayi. Kemudian dia harus pergi mencari si ratu lebahnya ini dan kisahnya betul-betul pilu. Dia ketemu temen, nanti temennya ini kemudian harus celaka berkorban demi Haji gitu ya, meninggal. Kemudian dia juga hampir celaka dan lain sebagainya, rasanya ngenes banget gitu ya. Setiap episode pasti Hajinya nangis gitu ya, entah itu tangis pilu atau tangis bahagia, cuma itu aja skenarionya gitu ya.
Tapi itu mengajarkan Bapak Ibu sebagai anak TK atau anak SD kelas 1-2, waktu itu kami betul-betul bisa dibilang diajarin. Ini loh Bapak Ibu, ada pelajaran tentang keluarga. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang paling simpel kalimatnya adalah ternyata hidup tanpa keluarga itu hidup yang ngenes, hidup yang susah. Dan di situ kelihatan sekali si Haci ya begitu, sebagai lebah kecil dia betul-betul nggak ada yang melindungi. Kisahnya pilu sekali. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita memiliki sebuah keluarga, sebetulnya disitulah kita bisa belajar tentang sebuah persatuan. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita ini sebetulnya pengen sekali memiliki keluarga yang utuh, memiliki keluarga yang baik, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam hidup keluarga, persatuan itulah yang menjadi nomor satunya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui ini harusnya kan berarti kita bisa bilang bahwa keluarga itu kan sudah otomatis bersatu. Tetapi ternyata ada angka yang mengejutkan. 463.654 kasus di tahun lalu 2023 Bapak Ibu, kasus perceraian. Berarti ada 463.654 haci. Yang kalau ini bukan cuma kepisah, tapi yang ini malah dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata keluarga nggak otomatis bisa memiliki persatuan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah ini menjadi hal yang sangat-sangat memprihatinkan? Pertanyaannya dari seluruh angka itu, berapa pengikut Kristus di dalamnya? Apakah jangan-jangan 463.654 itu adalah pengikut Kristus semua? Nah inilah yang menjadi concern kita semua. Makanya setiap bulan keluarga kita memperingati hal-hal ini Bapak Ibu. Bosenin enggak? Bisa jadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang membosankan itu, itulah yang memerekatkan kehidupan kita loh. Kalau enggak, kita dijerumuskan dengan paham-paham yang saat ini ada. Bapak Ibu Saudara, dulu saya ingat ketika ada seseorang yang menikah dengan pasangannya, apa yang udah dibahas? Besok aku mau punya anak 5. Ada yang bilang, oh itu kurang buat saya, itu saya pengen anak 11. Begitu. Kalau sekarang gimana Bapak Ibu? Oh saya mau child free. Tahu Bapak Ibu child free? Bebas dari ngasuh anak. Itu sudah mulai Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam kehidupan kita di konteks zaman sekarang. Padahal kalau dulu sudah doa segala macam, cerita Alkitab ada Elkana dan Hana. Doa bertahun-tahun, Abraham dengan Sarah, doa bertahun-tahun pengen punya anak. Ini malah sekarang pengikut Kristusnya ada yang pengen nggak punya anak aja gitu ya. Mendingan sendiri, rasanya kayak pacaran terus tapi resmi, begitulah kira-kira. Ada yang nggak cocok sedikit, kemudian mereka pikir ini sudah saatnya saya berpisah dengan pasanganku. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat kisah Injil hari ini. Ini juga agak mengagetkan sebetulnya Bapak Ibu. Bayangkan, yang jadi pemuka agama waktu itu Tuhan Yesus apa ahli Taurat? Bapak Ibu Saudara, yang waktu itu jadi pemuka agama adalah ahli Taurat. Tapi pertanyaannya, bagi mereka yang penting adalah apakah boleh untuk bisa menceraikan istri kalau seorang suami mau menceraikan istrinya. Nah Bapak Ibu Saudara bayangin, dalam gereja kita yang jadi perdebatan tuh yang ini. Boleh nggak cerai? Loh kenapa harus itu sih pertanyaannya? Kenapa nggak? Boleh nggak nikah? Nah boleh nggak apa-apa. Boleh nggak akur? Boleh pasti jawabannya. Boleh nggak damai? Ya pasti boleh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata yang menjadi sesuatu adalah yang ini pertanyaannya. Dan apa yang kemudian dijawab oleh orang-orang Farisi Bapak Ibu? Loh kan Musa sudah mengeluarkan surat resmi sertifikat perceraian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
sebetulnya mereka sedang merujuk pasal ini. Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Nanti Bapak Ibu coba baca di rumah, perhatikan kata-katanya. Apakah betul di Ulangan 24 1 sampai 4 itu menurut Bapak Ibu Musa memang mengeluarkan surat cerai itu sebagai solusi? Karena yang di situ Bapak Ibu Saudara yang tertera bahwa memang ada kejadian di mana ada suami-suami yang menceraikan istrinya. Ada memang kejadian di zaman Musa. Dan ini disinyalir Bapak Ibu Saudara pengaruh bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Yang mudah sekali untuk berpisah ketika mereka sudah menikah. Buat orang Mesir itu no problem. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, justru disitulah permasalahannya Tuhan gak suka. Maka dari itu diaturlah sebuah peraturan di sana Bapak Ibu Saudara, kalau kamu sudah menceraikan istrimu, nanti suatu saat kamu ingin menikah lagi gak bisa menikahi istrimu, pasanganmu yang lalu. Karena itu adalah sebuah kata Alkitab kekejian di mata Tuhan. Dan ini logika ini bisa juga Bapak Ibu Saudara bukan cuma masalah istri terus yang diceraiin. Ini logikanya juga sama untuk yang suami. Kalau suami dia menikah lagi dan lain sebagainya, itu pun sebetulnya merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Itulah yang diatur di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa kemudian kok ada istilah surat cerai segala macam? Ya memang Bapak Ibu Saudara itu terjadi. Karena mengatur sesuatu yang sebetulnya tidak ideal. Bapak Ibu Saudara mungkin juga pasti kita pernah ya seperti naik pesawat. Apa sih yang selalu kita gaungkan atau pramugarinya ajarin? Bapak Ibu kalau pesawat ini kecelakaan, ini loh life vest-nya, ini masker oksigennya. Kan begitu diajarin terus. Supaya kalau kenapa-kenapa kita semua bisa melakukan sesuatu dan tidak binasa. Ya, ibarat kata itu, seperti itu. Tapi kan gak ada yang ngarepin kan Bapak Ibu. Ini life vest-nya kapan sih saya pakai? Saya pengen deh sekali-sekali pakai life vest ini. Ada Bapak Ibu? Yang penting Bapak Ibu langsung berenang aja di lautnya. Gak usah nunggu kapalnya jatuh, ya kan? Pakai aja life vest sendiri. Menurut saya jadi gak logis ketika kita kemudian mengharapkan, apalagi mempelajari benar-benar karena kita pengen suatu saat melakukan yang ada di Ulangan pasal 24. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tuh sesuatu seperti pintu darurat. Sesuatu yang kalau nggak diatur nanti ya susah begitu ya. Itulah di zaman Musa. Tetapi justru ingat tadi Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa kata Musa boleh kok. Inilah kesesatan pikiran para ahli Taurat. Makanya Tuhan Yesus bilang apa Bapak Ibu? Karena ketegaran hatimu Musa mengeluarkan perintah itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bilang kamu tuh hatinya pada keras. Makanya Musa terpaksa dengan berat hati mengeluarkan perintah itu, aturan itu. Jangan kira Musa senang dan jangan kira Tuhan juga senang. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bayangkan ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal yang begitu keras, mengingatkan kembali kepada esensi dari sebuah persatuan suami istri, bahwa kita itu sudah jadi satu daging dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, apa yang dilakukan oleh orang banyak. Setelah itu perikopnya adalah ini, tentang anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Mungkin kita suka bacanya misah Bapak Ibu dari dua perikop ini. Padahal ini adalah satu timeline. Setelah itu lalu orang-orang membawa anak-anak. Nah perhatikan di sini Bapak Ibu, orang banyak diajarin soal persatuan sama Tuhan Yesus, mereka membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Apa indikasinya? Berarti indikasinya adalah Bapak Ibu Saudara, karena mereka tahu Tuhan Yesus ini peduli terhadap keluarga, maka mereka berani memberikan anak-anak mereka untuk diberkati Tuhan Yesus. Karena yang memberkati ini orang yang benar, ngerti esensinya keluarga, ngerti esensinya apa pentingnya anak-anak ini di dalam keluarga saya. Maka dah sana ke Tuhan Yesus tuh loh, diberkatin. Meskipun para murid mencegah, lihat kata Tuhan Yesus, barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak bisa masuk ke dalamnya. Kemurnian.
cinta kasih yang tidak pura-pura, yang tidak ditakar dengan apapun, yang tidak dihitung untung ruginya, itulah yang dimiliki oleh anak-anak. Maka dari itu Tuhan Yesus rindu untuk mengumpulkan kita seperti kumpulan anak-anak yang kecil, yang manis. Nah itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka pada hari ini apa sih yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Bahwa keluarga dan gereja itulah benteng, itulah dua lembaga yang terus mempertahankan tentang persatuan. Jangan minta keluarga untuk berubah dan jangan minta gereja untuk berubah. Sekali kita diturutin, gereja bisa runtuh, keluarga bisa runtuh. Karena persatuan harganya mahal sekali. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita jangan sampai menciptakan haci-haci yang baru yang harus dinyanyiin mamah-mamah tadi. Biarlah dia sudah punya mamah yang selalu di sampingnya, bahkan papa juga sama, ada di sampingnya senantiasa menjaga. Nah terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersama. Marilah kita sekarang apa-apa lakukanlah bersama-sama. Boleh kita ngajarin anak-anak kita, kamu kan udah gede deh, bisa ngelakuin apa-apa sendiri. Ya, tapi apa yang kita lakukan sebetulnya bukan masalah, ngelakuin kegiatan yang sama persis bersama-sama, tidak. Tapi menanggung pergumulan bersama-sama, kita mikirin satu dengan yang lain bersama-sama. Jangan sampai cuma ada satu orang yang duduk, kemudian nangis berdoa di hadapan Tuhan, dan yang lainnya gak peduli. Jangan sampai itu terjadi di keluarga kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, waspada. Bapak Ibu Saudara, apa sih penyebab berantem? Enggak ribet-ribet Bapak Ibu. Masak nasi kelembekan, masak nasi terlalu keras, itu bisa jadi berantem Bapak Ibu. Motong tempe ketipisan, ketebelan, itu bisa jadi berantem loh. Kopi terlalu tawar atau kemanisan, sama, bisa jadi berantem. Emang harus ngomongin soal uang segala macam? Enggak. Masalah-masalah tadi. Karena apa? Yang jahat itu kreatif Bapak Ibu. Enggak usah kita harus apa dulu baru kita bergumul, enggak. Maka dari itu hati-hati, waspada. Jangan sampai kita bilang, keluarga saya mah fine-fine aja, tenang wae gitu ya kalau kata orang Cibadak. Tapi bisa saja mengintai segala ancaman itu. Hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, gak ada yang tahu. Maka dari itu waspadalah. Dan terakhir, lindungi. Saling melindungi dengan ngapain? Doakan. Saling mendoakan adalah bentuk proteksi kita terhadap perlindungan yang lebih sejati. Tuhan yang akan menjaga keluarga kita. Kita gak bisa pantau 100% 24 jam kali 7 hari. Gak bisa pasang CCTV di mana-mana. Tetapi Tuhanlah yang menjaga. Tuhanlah yang menjaga keluar masukmu, kata Mazmur 127. Supaya kita yang akan dijagai oleh Tuhan. Maka selamat merenungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadilah keluarga Kristus yang senantiasa memperjuangkan persatuan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengundang panitia bulan keluarga untuk pembukaan bulan keluarga. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada minggu ini, mari kita sambut dengan sukacita Bulan Keluarga GKI Taman Aries 2024 dengan tema Reconnecting, di mana kita akan membahas tentang unmute, volume up, on cam, dan connected. Wah, pasti rekan-rekan penasaran ya, apa sih yang akan dibahas di setiap minggunya? Karena itu, datang ya pada kebaktian setiap hari Minggu. Selain itu, kami mengajak umat sekalian untuk mengikuti rangkaian acara pada Bulan Keluarga 2024. Persekutuan Rindu, Riang dalam Usia Indah. Persekutuan Rindu kali ini akan dilaksanakan dengan spesial, berupa talk show bersama Pasutri Frans dan Iren. Dilaksanakan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 jam 10 pagi. Dapatkan inspirasi dan wawasan baru lewat talk show ini. Ditunggu kehadirannya ya. Kami mengajak adik-adik sekolah minggu, kaum muda, dan papa mama dalam acara yang seru banget pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 jam 17.00 atau jam 5 sore. Yuk adik-adik, ikuti Joyful Saturday dengan 2 kegiatan yang menyenangkan, yaitu lomba mewarnai dan lomba mozaik. Rekan-rekan kaum muda, mari ikuti Pajama Party. Kita akan nonton bareng dan main games yang pastinya berfellowship dengan seru. Diadakan di ruang kebaktian Youth GKI Taman Aries. Buat mama papa, yuk ikuti seminar keluarga Faithful Fam dengan pembicara Pendeta Cornelia Gunawan yang akan dilaksanakan di ruang kebaktian umum GKI Taman Aries. Untuk Pajama Party, rekan-rekan kaum muda dapat mendaftar melalui link bit.ly/pajamapartyyouth-aries atau scan QR pada poster ini. Pendaftaran sampai dengan Minggu 6 Oktober 2024. Jangan lupa pakai piyama ya di acaranya. Shalom Bapak Ibu semua sekalian. Saya mewakili panitia bulan keluarga yang sudah berjerih lelah selama 2 bulan lebih kita menyiapkan acara bulan keluarga. Ada beberapa rangkaian bulan keluarga yang kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi. Ya. Salah satunya yang akan datang tanggal 12 hari Sabtu ini ada acara yang sangat-sangat baik. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Ini adalah satu seminar mengenai bagaimana kita memberikan warisan kepada keluarga kita. Bukan warisan tentang harta benda, tapi satu warisan yang lekang tidak oleh waktu dan zaman, yaitu warisan akan iman kepada keluarga-keluarga kita. Jadi Bapak Ibu kami undang untuk tanggal 12 jam 5 sore. Jangan lupa untuk daftarkan diri supaya panitia dapat menghitung konsumsi. Di hari itu ada kegiatan untuk anak-anak. Untuk remaja juga ada lomba lukis dan lomba mosaik. Jadi Bapak Ibu jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 12 jam 5 sore. Kemudian tanggal 19 ada acara puji dan doa, dan tanggal 26 adalah acara Running Man sebagai penutup acara. Itulah kegiatan semua bulan keluarga. Mohon Bapak Ibu ikut berpartisipasi ya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon berkat surgawi untuk di bulan keluarga ini, mari kita akan sama-sama. Satu hal lagi saya diingatkan ya. Selama hari ini di acara pembukaan bulan keluarga, Bapak Ibu akan menerima souvenir. Souvenir itu hanya berlaku untuk satu keluarga, satu souvenir. Jadi mohon Bapak Ibu mengambil satu keluarga, satu souvenir. Karena souvenirnya tidak banyak, terbatas. Oke, terima kasih. Maka dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon berkat Tuhan untuk acara bulan keluarga di bulan ini, kita sama-sama resmikan.
Terima kasih. Terima kasih semua. Marilah kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, di dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas bulan keluarga yang kami jelang di minggu ini. Terima kasih juga untuk perjamuan kudus sedunia yang jatuh pada hari ini juga. Kiranya semua hal itu akan membawa kami memaknai hal persatuan, sehingga kami semakin dalam lagi untuk bisa menghargai setiap orang yang mau mengasihi kami, setiap orang yang mau terus memiliki jalinan kasih, dan kita juga mau Tuhan merawat, mempertahankan segala hal yang baik untuk relasi keluarga kami, untuk persatuan gereja kami Tuhan. Dan pada saat ini izinkanlah kami juga masuk ke dalam syafaat kami, permohonan-permohonan kepadamu Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Supaya Tuhan juga yang akan berkati mereka dengan keluarga yang merawat, melalui tangan-tangan dokter, obat-obatan, makanan, minuman, supaya kesembuhan bisa terjadi pada saudara-saudari kami ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk bulan keluarga yang sudah dimulai di hari ini Tuhan, yang dilangsungkan di GKI Taman Aries. Tuhan yang memberkati semuanya. Untuk para panitia yang sudah bekerja keras, untuk seluruh program-program yang sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga kami semua ini dapat memaknai persatuan dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang menyukacitakan, dan kami pada akhirnya dapat menutup bulan keluarga ini dengan membawa seluruh pesan-pesan yang baik ini ke dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan penatua periode 25-28 supaya dapat berlangsung dengan baik. Sehingga penatua-penatua yang dibutuhkan dapat tercukupi jumlahnya, dan juga Tuhan pilihkan anak-anak-Mu yang mau melayani jemaat-Mu ini dengan tulus, dengan kemurnian, dengan rasa takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk klinik Pratama Karya Kasih, supaya dapat terus menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat sekitar. Tuhan juga yang cukupkan segala kebutuhannya untuk semua hal yang dilakukan dari hari ke hari. Kiranya Tuhan juga memberikan perkembangan, pertambahan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya kehidupan sebagai bangsa dan warga negara di dalam Republik Indonesia bisa terus kami laksanakan dengan kerukunan, dengan keamanan, sehingga kami juga bisa menapaki tahun 2024 dan juga ke depan dengan persatuan. Dan kami juga ingin Tuhan di dalam transisi kepemimpinan ini dapat merasakan berbagai macam kebaikan, juga merasakan kemajuan di mana kota kami tinggali, juga Indonesia sebagai bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga ada banyak pergumulan lain yang pada saat ini kami hendak doakan. Naikkan kehadirat-Mu. Biarlah Tuhan yang melihat setiap hati kami ketika kami bergumul masalah pekerjaan, perekonomian, masalah relasi di dalam keluarga, kerekanan kami dan pelayanan. Juga mungkin hal-hal yang tidak dapat kami ceritakan kepada siapapun juga yang kami pergumulkan saat ini. Oh Tuhan, dengarlah semua ini. Inilah permohonan kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami memanjatkan di dalam satu nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat kekasih Tuhan, Tuhan telah dengan setia menyertai keluarga kita dalam setiap pergumulan yang ada. Oleh karena itu, patutlah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah yang begitu melimpah dalam hidup kita. Dan marilah kita pun memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, seperti yang dikatakan Mazmur 86 ayat 12,
Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita dapat membawa persembahan syukur atau persembahan perjamuan kudus dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atau melalui scan kris dengan kode 00 untuk persembahan minggu dan kode 02 untuk persembahan perjamuan kudus. Atau dengan memasukkan amplop persembahan mingguan berwarna hijau di kantong persembahan berwarna hitam dan amplop persembahan perjamuan kudus berwarna coklat di kantong persembahan berwarna putih selama pelayanan persembahan. Ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Pakai begitu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan, kasih setia dan anugerah Tuhan, serta berkat pemeliharaan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh datang beribadah pagi ini kepada Tuhan beserta keluarga kami. Terimalah ucapan syukur ini ya Allah, kiranya semua ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu, dan berguna untuk terwujudnya misi kerajaan Allah yang menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Kristus yang terkasih, bawalah keluargamu ke dalam tangannya. Hanya Dialah yang sanggup untuk memulihkan dan menyatukan di dalam pelayanan bagi keluarga serta sesama. Sebab tangan kasih-Nya berlimpah penuh kemuliaan.
jadi bejana-Mu. Kau satukan hati kami melayani Tuhan. Tangan kasih-Mu berlimpah, penuh kemuliaan-Mu. Saat kami terpuruk, saat tiada jalan, kami perlu Kau Tuhan. Hati kami yang hancur, tak ada kata berkat, kami perlu Kau Tuhan. Kami datang padamu dan bersujud, mohon pengampunan-Mu, Kau pulihkan. Bawa keluarga-Ku ke dalam tangan-Mu. Kau pulihkan keluarga-Ku jadi bejana-Mu. Kau satukan hati kami melayani Tuhan. Tangan kasih-Mu berlimpah, penuh kemuliaan-Mu. Kami dan seisi rumah kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami milik-Mu ya Tuhan. Oh, Ku bawa keluarga-Ku ke dalam tangan-Mu. Kau pulihkan keluarga-Ku jadi bejana-Mu. Kau satukan hati kami melayani Tuhan. Tangan kasih-Mu berlimpah, penuh kemuliaan-Mu. Oh, Ku bawa keluarga-Ku ke dalam tangan-Mu. Kau pulihkan keluarga-Ku jadi bejana-Mu. Kau satukan hati kami melayani Tuhan. Tangan kasih-Mu berlimpah, tangan kasih-Mu berlimpah, tangan kasih-Mu berlimpah, penuh kemuliaan-Mu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama dengan keluargamu, kembalilah ke tengah-tengah kehidupan. Tunaikanlah pengutusan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu sekalian, ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Isi rumah kami milik-Mu ya Tuhan, kami dan seisi rumah